Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, tabe salamat linggolanatai, salam sujud karende malempang. Adil katalino bacuramin ke surga, basengat ke jebata. Arus. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN tematik periode 2 Universitas Palangkaraya tahun 2021 Desa Tapen, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang berada di tengah Pulau Kalimantan. Dan Kalimantan Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah lahan gambut yang cukup besar. Terdapat 33 kesatuan hidrologi lahan gambut yang ada di Kalimantan Tengah dan tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada. Sebuah masalah yang sering terjadi di wilayah-wilayah yang notabene memiliki hutan dan lahan gambut adalah sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disebabkan oleh struktur tanah gambut yang berserat sehingga apabila terdapat titik api, maka dengan sangat mudah dan meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik atau hayati yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan diantaranya adalah 1. Aktivitas manusia yang berada di kawasan hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kebakaran. 2. Faktor alam yang memicu kebakaran hutan dan lahan. 3. Jenis tanaman yang sejenis dan titik bakar yang rendah serta hutan terdegradasi yang menyebabkan memicu semakin rentannya kebakaran hutan dan lahan. Yang keempat, api yang cukup besar sehingga memicu percepatan menjalarnya api. Yang kelima, topografi yang terjal sehingga mempercepat api dari bawah ke atas. Masyarakat bisa berperan dengan ikut mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan atau mewaspadai daerah dengan potensi kebakaran hutan tinggi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat adalah 1. Ketika musim kemarau atau berangin, sebaiknya jangan sembarangan melakukan pembakaran. Yang kedua, jangan membakar atau membuang puntung rokok pada rumput, semak kering di lokasi yang rawan terbakar. Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Yang ketiga, jika melakukan aktivitas pembakaran, usahakan dilakukan dengan minimal jarak 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Penting untuk memastikan api telah padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Adapun strategi manajerial penanggulangan bencana kebakaran hutan dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang ke-1 pra bencana, yang kedua pada saat tahap tanggap darurat, dan yang ketiga pasca bencana. Pada tahap prabencana dibagi menjadi 2, yaitu 1. Situasi tak terjadi bencana. Yang kedua, situasi terdapat potensi bencana. Tindakan yang dapat dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana yaitu yang pertama, perencanaan, kedua, pencegahan, ketiga, pengurangan risiko, keempat, pendidikan dan pelatihan, kelima, penelitian, keenam, perencanaan tata ruang yang peka risiko. Kemudian pada situasi terdapat potensi bencana kita dapat melakukan yang pertama, mitigasi, yang kedua, peringatan dini, yang ketiga, kesiapsiagaan. Pada saat bencana masuk dalam keadaan tanggap darurat, kita dapat melakukan tindakan cepat seperti yang pertama, mengumumkan kaji cepat bencana, yang kedua, penyelamatan dan evakuasi dini, yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar, dan yang terakhir adalah perlindungan dan pemulihan dini. Tahap pasca bencana dilakukan setelah terjadinya bencana melalui 1. Rehabilitasi, 2. Rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan pada 1. Sarana dan prasarana, 2. Sosial dan ekonomi, 3. Kesehatan, keamanan, ketertiban, serta lingkungan. Tindakan yang dapat kita lakukan pada kondisi tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan, yang pertama, mengajak dan mengimbau masyarakat untuk dapat menjaga dan mengelola lahannya dengan baik. Yang kedua, melakukan pembuatan sumur bor sebagai sumber mata air. Yang ketiga, melakukan pembuatan saluran air. Yang keempat, mengajak dan menghimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan pada daerah rawan kebakaran. Yang kelima, melakukan pembangunan sistem peringatan dini pada daerah rawan kebakaran hutan. Pada saat kebakaran hutan, kegiatan yang dapat kita lakukan antara lain 1. Penyelamatan terhadap masyarakat yang terdampak. 2. Pembangunan posko tanggap darurat. 3. Pendirian tempat kesehatan
yang dekat dengan masyarakat. 4. Pembentukan posko komando penanggulangan bencana. Saat kebakaran telah usai, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Rehabilitas pada sarana dan prasarana yang rusak. 2. Pembersihan sisa-sisa kebakaran hutan. 3. Membuat dan mengembangkan rencana pengolahan terpadu bagi masing-masing kawasan gambut yang meliputi hutan, air, dan manajemen kebakaran. 4. Melibatkan masyarakat dalam membuat dan menggunakan lahan gambut. Mari bersama kita lestarikan alam untuk masa depan anak dan cucu kita. Stop membuka lahan dengan cara membakar. Lestarikan alam ini untuk hidup yang lebih baik. Bersama memberantas kebakaran hutan dan lahan. Berbagai dampak terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan, mulai dari asap kabut tebal, gangguan kesehatan, hingga berujung pada nyawa. Jauhi tindakan yang mengarah pada kebakaran hutan dan lahan. Mari kita